Tapi itu Dan tuh yang udah paling jadian. parah tuh, enggak, kita tuh nggak pernah ada kata jadian karena Jadi yang dapat Aing simpulin dari cerita teman Aing, buat kalian yang sedang baru patah hati, seharusnya jika kalian bercerita dengan lawan curhat kalian, cukup bercerita. Tangkap solusi yang bisa membuat kalian bangkit gitu. Jangan tergoda dengan kalimat dia selalu ada. Sat, motor goblok. Jangan tergoda dengan kalimat dia selalu ada di saat kalian galau gitu, butuh lagu The Passport. Dan buat kalian yang menjadi teman curhat seseorang yang sedang ingin didengar, cukup kasih telinga gitu. Kalau nggak bisa ya sama baygon lah, biar tenang. Dan lebih parahnya kalau kalian minta balik perhatian yang udah kalian kasih sama doi gitu. Kalau gitu mending kasih copy cup aja dari awal, jangan kasih kenyamanan gitu. Padahal masih dalam status PDKT atau masih teman. Jangan mentang-mentang udah nemenin mereka cerita terus kalian seakan-akan berperan penting saat mereka jatuh gitu. Jadi ya masih jadi pertanyaan, siapa yang salah? Halo semuanya, kembali lagi di channel Aing. Baik lagi di konten prosedur podcast sebelum tidur. Udah lama ya Aing gak upload tuh, kemarin banyak urusan. Dan sekarang lagi-lagi Aing mau berdiskusi lagi tentang soal cinta ya. Emang gak ada habisnya gitu kalau bahas cinta. Gimana kabar hati kalian? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini Aing mau bahas tentang materi yang menurut Aing membotakan rambut Aing yang lagi OTW gondrong gitu ya. Dan seperti di video sebelumnya, Aing gak sendiri, ada satu orang yang nemenin Aing di podcast sebelum tidur kali ini. Buat kalian yang ingin curhat atau punya cerita pengalaman menarik dalam hubungan kalian, terus mau diceritain di podcast Aing, bisa DM lewat Instagram Aing @adamiriandiputra. Oke, kita benarkan dulu posisi kalian. Jangan lupa seduh kopi hangat, siapkan cemilan. Kalau kalian perokok sambil duduk merokok juga bisa. Apalagi kemarin Idul Adha, jadi bisa kalian sambil nyate goblok motor, pokoknya dengerin lah senyaman mungkin. Oke, sambil nyate enak pokoknya. Oh ya, dan juga sekali lagi buat kalian yang mau dengerin, terima kasih banget. Kalau kalian suka Aing bikin konten kayak gini, nanti jangan lupa dukung Aing dengan klik subscribe di bawah biar Aing semangat gitu ya. Dan kalau kalian yang gak suka juga ya terima kasih banget lah udah nyempetin mampir ke channel Aing. Oke, kita mulai aja lah ya. Kalian pernah ngalamin situasi kejebak perasaan dengan seseorang gak? Tapi lama-kelamaan kalian sadar orang itu gak cocok sama kalian gitu. Merasa terganggu akan hadirnya yang awalnya nyaman banget. Dan yang membuat botaknya tuh belum ada status apapun. Pacaran enggak gitu, nikah juga bukan. Pokoknya cerita kali ini Aing mau cari siapa sih yang salah gitu. Kebetulan yang cerita kali ini pun punya pengalaman yang sama gitu. Oke dah, tanpa lama-lama Aing telepon dulu orangnya ya. Halo. oh halo, selamat malam guys. Wah, ini guys, teman aku, bukan teman, aku mau bilang mau subscriber. Oke guys, ini subscriber Aing ya. Katanya pengen curhat-curhat gitu, Lebih unek-unek tepatnya sih menyampaikan pesan-pesannya. ya. Ya itu, menyampaikan pesan-pesan Sampaikan buat pesan-pesan. kalian yang mengalami juga. Jadi kita ulik lebih dalam. Oke. Oke, mulai aja ini teh. Bentar atuh, mau kenalin diri dulu. Oke, nama aku biasa dipanggil Keke ya, biar lebih akrab. Ya, Lebih Keke. akrab aja Keke ya. Ini langsung aja ya, itu cukup ya perkenalan nama aja lah, nggak usah tahu yang lebih dalam ya. Oh ya, udah ada. Sok betul. Apa yang mau diceritain ke? Ini ya, jadi awalnya tuh kayak awalnya sih semua baik-baik aja ya, kayak kenal udah lama ya. Aku juga sebagai cewek kalau misalnya ketemu sama orang yang udah lama nggak ketemu terus tiba-tiba ketemu lagi, kayak langsung menyimpan rasa ya, nggak langsung menyimpan rasa, jadi kayak langsung tertarik lah gitu ya. Itu awal mula tertarik. Deket-deket tuh
tahun kemarin bulan Agustus. Emang nggak lama, cuman kayak nyimpan suatu pesannya. Ya lumayan lah pelajarannya buat hidup ke depannya gitu. Jadi awalnya tuh karena kita sering temu gitu di suatu perkumpulan, suatu taruna lah ya bisa dibilang. Iya. Dari situ dulu aku sempat pacaran sama yang 1 tahun dan sama yang 1 bulan, cuman 1 bulan. Aku tuh sering ceritanya sama cowok ini. Cowok ini bisa dibilang James aja lah ya, ya keren. Oke, James. Oke, James ya. Jadi aku sering cerita tentang cowok-cowok, bukan cowok-cowok, 2 cowok ke belakang kemarin itu ceritanya sama dia. Terus ya mulai ngerasa wah enak nih diajak ngobrol gitu kan, ngerasa kayak punya temen yang satu pikiran, punya temen yang satu otak gitu awalnya. Terus kayak dari situ kan jadi sering mulai cerita sampai akhirnya yang terakhir 1 bulan itu sampai putusnya aku cerita sama dia. Jadi otomatis dia tahu dong tentang cerita aku selama perjalanan 1 bulan. Dia tahu walaupun cuma 1 bulan tapi seenggaknya dia tahu. Bener kan? Nah dalam 1 bulan itu, di akhir bulan selama aku pacaran sama orang itu si James ini selalu ngomong kayak ya udahlah putusin aja, ngapain juga pacaran sama cowok kayak gitu. Jadi intinya dia menjatuhkan. Oh iya paham. Ngerti aing. Oh dia bilang gitu kan? Anjir. Iya, dia menjatuhkan orang lain yang mau follow up diri dia sendiri gitu kan. Iya. Nah dari situ udah tuh aku putus sama yang 1 bulan. Akhirnya aku coba deket sama dia. Aku kira dia lebih baik. Aku kira karena dari awal segi pikirannya udah sama, udah nyampe gitu kan. Tapi ternyata enggak. Apa yang aku ekspektasiin sama dia enggak ada gitu justru. Selama hampir 1 bulan nih, 1 bulan dekat sama dia, emang awalnya baik-baik aja ya. Aku usaha banget buat selalu ada buat dia. Jadi gini nih, kendalanya tuh dia nggak ada kendaraan. Pertama itu dulu. Dia nggak ada kendaraan. Jadi otomatis kalau misalnya mau ketemu, aku dong yang nyamperin. Nah, selama aku bisa, sebenarnya aku nggak pernah masalah kalau aku yang nyamperin. Karena aku ngerasa dia udah bantu aku dalam 1 bulan itu nyembuhin rasa kecewa aku tuh, disembuhin sama dia. Gitu. Makanya aku nggak masalah kalau misalnya aku harus jemput dia, harus aku yang nyamperin dia, aku nggak masalah. cuman lama kelamaan jadi kayak dia mulai seenaknya sama aku. Mungkin karena di awal dia ngerasa udah ngebantu aku buat nyembuhin rasa kecewa. Jadi ya gitu kan, jadi yang dia pikir tuh aku bakal terus nyanjung dia, aku bakal terus nyamperin dia, baik-baikin dia ya. Kalau kayak gitu terus aku nggak bisa dong ya. Terus orangnya kan kemudian banget ya. Saat dia bad mood, dengan segala usaha aku bikin dia good mood. Entah itu aku kayak tiba ngirim ya sejenis minuman atau apalah yang manis-manis yang bisa buat mood dia balik. Tapi di saat aku lakuin satu kesalahan yang gak begitu fatal, contoh deh aku balas chat lama, nah si mood dia tuh jelek lagi dan susah lagi gitu balikin moodnya. Separah itu sih moodnya. Sampai akhirnya ada sahabat aku yang bilang kayak kenalin dulu lah orangnya selama 3 bulan, kenalin dulu berapa bulan atau gitu-gitulah. Akhirnya aku dengerin tuh, aku jadi nggak ngebet pacaran. Di saat aku awalnya ngebet pacaran, dia kayak cuman bilang sorry, jadi aku cuman support sistem bagi dia, bukan prioritas, cuman support system. Jadi segimanapun aku ngelakuin kebaikan buat dia, apapun buat dia anggap itu cuman kayak sebagai support di hidupnya aja. Aku nggak ngaruh apa-apa, cuman buat support doang, ya jelek juga sih. Nah dari dia bilang support system itu, di situ aku mulai kayak membatasi ya. Jadi
aku coba bersikap sebiasa mungkin buat menahan diri akunya juga dari rasa kecewa lagi gitu kan. Tapi di saat aku lagi kayak menghindari atau membatasi sikap-sikap aku yang sebelumnya yang terlalu nunjukin kalau aku sayang banget sama dia, aku nyaman banget sama dia tuh, dia malah narik aku buat lakuin itu lagi. Dan bodohnya aku ngikutin lagi gitu. Iya, harusnya jangan sih. Jadi iya harusnya jangan, cuman kan karena Udah sama cinta mah bodoh semua dari juga. iya bodoh, udah sama cinta mas semua juga bodoh. Abis itu apa ya, dari situ kayak mulai ego dia bermunculan dikit-dikit. Jadi ya sedikit-sedikit udah mulai ketahuan lah egonya kayak gimana. Terus kayak dia tuh orangnya pengen didengar tapi dia nggak bisa dengar aku. Terus Ya, dia juga kayak, nah dia kayak suka ngeluh gitu kan. Tapi lama-kelamaan ngeluhnya tuh nggak ada usaha. Jadi kalau menurut aku sebagai laki-laki, oke, dia ngeluh sekali dua kali ngeluh ke aku, oke, dia kabur. Jadi kayak udahlah, malas di rumah, orang keluar aja. Ya otomatis kalau misalnya kayak gitu balik lagi ke rumah, masalahnya masih ada dong. Lu sebagai cowok juga nggak boleh ya kayak gitu. Enggak, aku enggak anak baik. Dan di saat aku kasih saran tentang ya kamu diam di rumah lah, coba atau kayak gitu, saran-saran yang lain, dia malah bilang kayak kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak ngerti, kamu nggak rasain di posisi aku. Ya it's okay, aku emang nggak rasain itu. Cuman kan ini saran loh, ya didengar lah ya sebagai orang yang dekat gitu kan. Dia ngerasa dia deket sama aku tapi dia nggak ngedengerin saran aku. Seenggaknya aku pengen didengar lah ya. Iya, maksudnya teh ya cerita juga mau nggak mau ya harus dengar saran loh. Nah ya harusnya sih kayak gitu. Nah, jadi kayak malah bersikap kayak seolah-olah aku tuh malah bikin pusing dia gitu. Jadi juga lain namanya resolusi siapa gitu ya, tapi malah bikin aing liur gitu loh. Terus di saat gini, tadi kan aku sempat bilang kayak dia orangnya mau didengar tapi nggak bisa dengar, ya kan? Yang aku harapin saat aku cerita tentang aku sama dia bakal ada respon kayak gimana, atau seenggaknya nenangin atau gimana. Tapi respon dia nggak gitu. Respon dia malah kayak kamu punya masalah tapi kok ribetnya ke aku gitu. Jadi kayak kok ribetnya sama aku gitu. Itu kan kayak toxic banget ya. Egois, dia egois banget sumpah. Egois banget. Jadi saat aku punya masalah terus aku harus ngeluh sama siapa selain sama orang yang lagi deket sama aku. Jadi yang aku harapin dia bakal dengerin tuh nggak ada, anjir. Nggak ada sama sekali. Itu dari situ kayak ngerasa kok aing bodoh gitu ya. Aing mau dengerin orang ini tapi orang ini nggak mau dengerin aing, malah bilang kayak kalau punya masalah jangan sama aku lah ngeluhnya lah, malah pusing ke akunya, tahu nggak sih gini gitu. Aduh serius aja, salah banget itu. Kok jadi ya harusnya tahu dong apa yang selama aku ceritain tuh yang aku jadi kendalanya bisa jauh tuh apa, tapi dia malah lakuin lagi gitu. Iya. Jadi gini, nah itu saat dia ngelakuin salah, dia tuh kayak bukan caci maki, jadi kayak langsung menyalahkan aku, langsung menyudutkan aku. Saat aku bilang ya udah iya aku salah, aku minta maaf, habis itu dia malah kayak ya emang iya kamu salah, kamu gini gitu ya? Jadi malah makin menyudutkan gitu, bukan jadi udahin. Tapi itu tuh udah jadian? Enggak, kita tuh nggak pernah ada kata jadian karena yang itu loh tadi temen aku kan bilang kenalin dulu selama 3 bulan. Oh iya. Abis baru kenal baru gitu aja ya udah gitu ya. Walaupun aku kenal dari kecil lah ya, aku tahu dia dari kecil, tapi kan untuk mengenal intens aku baru sekitar ya 3 bulan ya. Emang waktu yang sedikit tapi kayak ngaruh banget gitu. Iyalah, harus. Di saat aku udah mulai benar-benar merubah sikap buat dia nanya dong, kamu jadi pacar aku, ya intinya kayak gitulah. Penembakan ya. Iya. Cuman karena aku mikir kata temen aku itu, tahan dulu lah selama 3 bulan, cari dulu sifatnya dia gimana, latar belakangnya dia gimana. Terus dia kayak ya seperti yang dibilang pertama, ya bukan matre ya, cuman realistis aja.
kalau misalnya cewek yang dibutuhin bukan cuma cinta sayang ya, dia butuh makan, dia butuh materi yang lain. Kalau misalnya nggak kepenuhin kan, ya itu kan jadi salah satu problem di rumah tangga juga ya, kalau Iya, misalnya iya. memang sampai panjang gitu. Setelah jauh 2 bulan gitu, 2 bulan jauh, dia baru ke rumah akhir bulan ini, dia baru ke rumah lagi. Terus dia sampai bilang gini ke orang, aku udah bisa lupain kamu, aku udah buka blog IG kamu. Ya intinya mungkin cara dia buat lupain orang ngeblok ya, cuman bagi orang ngeblok kayak anak kecil lah ya. Iya, iya. Ada di podcast aing, bisa kalian dengar nanti. Jadi kayak ngeblok ya, udah buka blokannya katanya, udah intinya semuanya udah di notice lagi lah ya, udah di notif semuanya, udah nyala lagi. Tapi dia bilang gini, tapi aku belum rela kalau kamu sampai sama yang lain. Alah. Nah itu gak lucu. Jadi kalau saat orang pengen baik-baik aja sama dia, aing jadi sieun gitu, sini santet. Aduh ya Allah. Ya orang ngedengarnya, orang juga pernah kayak si James itu. Tapi kan ya orang apa ya, itu udah pacaran gitu, udah lama gitu. Orang kayak gitu. Wajar dong, udah ada status, udah lama juga. Gitu kan, ya orang pernah gitu. Tapi yang namanya gitu pasti emang salah lah. Maksa-maksa kayak gitu sampai anjing, mantan aing aja sampai nangis gitu anjing gara-gara sikap aing. Buat apa mana ngasih? Ya intinya buat apa? Ya udahlah. Kalau misalnya mau hitungan dari awal pacaran atau dari awal deket, mending gak usah ngasih apa-apa kan? Ya mending kayak gitu lah. Aing nggak suka. Ya mending papayahan lah ya kalau Sundanya mah. Kamu tuh pengen di apa tuh gitu, pengen dibelai. Mau dibelah ya, tadi gimana ini anjir? Sekarang udah susah banget buat percaya sama cowok gitu. Dah lah, jomblo aja udah. Enggak, tapi aku nggak gitu kok. Gue darah sih keluar anjir. Jadi yang dapat aing simpulin dari cerita teman aing, pendekatan dalam sebuah hubungan tuh memang perlu, dan dalam masa pendekatan itu kita jangan terlalu banyak menaruh rasa atau kepercayaan lebih dan membuat kalian nyaman gitu. Dan buat kalian yang sedang baru patah hati, seharusnya jika kalian bercerita dengan lawan curhat kalian, cukup bercerita. Tangkap solusi yang bisa membuat kalian bangkit gitu. Jangan tergoda dengan kalimat dia selalu ada. Sat, motor goblok. Jangan tergoda dengan kalimat dia selalu ada di saat kalian galau gitu, butuh lagu The Passport. Dan buat kalian yang menjadi teman curhat seseorang yang sedang ingin didengar, cukup kasih telinga gitu. Kalau nggak bisa ya sama baygon lah, biar tenang. Dan lebih parahnya kalau kalian minta balik perhatian yang udah kalian kasih sama doi gitu. Kalau gitu mending kasih coffee cup aja dari awal, jangan kasih kenyamanan gitu. Padahal masih dalam status PDKT atau masih teman, jangan mentang-mentang udah nemenin mereka cerita terus kalian seakan-akan berperan penting saat mereka jatuh gitu. Jadi ya masih jadi pertanyaan, siapa yang salah? Sekian prosedur dari aing. Jika kalian ingin curhat atau punya cerita menarik dalam hubungan kalian, terus mau diceritain di podcast aing, bisa DM lewat Instagram aing @adamiriandiputra, atau bisa email ke aing adamputra69@gmail.com. nanti aing dicantumin di deskripsi, oke? Dan juga Instagram teman aing yang ikut podcast kali ini. Oke, selamat tidur, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bahagia.